Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, Sobat DM, kita sekarang sudah berada di Jalan Sulatri, tepatnya di mana kita ada di AW Bali Digital. Ngapain sih kita? Tentunya kita akan ketemu dengan salah satu narasumber kita yang keren banget, masih muda, kreatif, dan tentunya inspiratif. Siapakah beliau? Beliau adalah Adis Tanawijaya, pemilik langsung dari AW Bali Digital. Kita akan kupas tuntas selengkapnya hanya di Open The Secret. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Nah, Sobat DM, kita udah janjian nih sama Bli Adis. Kita coba telepon dulu yuk. Di mana sih beliau? Halo, Bli Adis. Halo Mas Oman. Ya, Mas Oman sudah di mana? Di depan ini udah. Oh, lagi di depan. Sini Mas, masuk aja Mas, ke belakang Mas. Saya tunggu di belakang. Di Oh gitu? belakang. Oke. Oke. Sobat DM, kita sih janjiannya di depan, tapi katanya lagi di belakang. Langsung aja kita ketemuan di belakang yuk. Yuk. Halo, Bli Adis. Mas Apa Oman. kabar nih? Apa kabar? Baik Baik dong. banget. Yoi. Tadi janjiannya depan. Iya, Kantor depan. Iya, itu kantor di depan Mas. Hah? Cuman ini kantor awal kita, Oh. asal muasal kita Iya, dari iya. sini. Jadi semuanya berawal dari sini lah. Wah, Jadi keren. banyak cerita lah Mas. Makanya ini masih ada di sini Masih gitu ada di ya. sini, Ini ya. sejarah dari AW Bali Digital. Betul sekali Mas. Jadi sekarang saat ini kantor di belakang itu kita pergunakan sebagai studio. Oke. Kita buat video untuk sosial media, bulan sosial media kebanyakan. Jadi penasaran lebih dalam nih kira-kira AW Bali Digital ini seperti apa? Apalagi ternyata dari kos-kosan. Iya, jadi kalau di Amerika Mas, Hah? ada namanya Silicon Valley itu. Hah? Itu kan banyak startup berawal Hah? dari garase. Oh di Bali namanya Bali Valley Mas, startupnya berawal dari kos-kosan. Wah, menarik juga ya. Iya, dari kos-kosan akhirnya menjadi startup yang luar Startup, biasa. bener, betul sekali. Mau Mas. lihat dong dalamnya kayak apa? Nah, Boleh ya? Mas, ayo masuk Mas. Sama DM, coba kita cek yuk. Nah, jadi dari kos-kosan akhirnya bisa mengembangkan AW Bali Digital gitu ya. Iya betul sekali Mas. Nah, kenapa bisa berawal dari kos-kosan ini? Pengen tahu nih sejarah awal dari AW Bali Digital itu. Oke, jadi itu kita flashback sedikit ya. Itu jadi di sekitar tahun 2017, 2018. Kebetulan di sini ada satu kos-kosan yang kosong. Jadi kita pergunakan itu untuk kantor awal. Yang di awalnya itu tim kita cuma ada 3 orang itu Mas. Wow. Jadi ada satu developer dan satu untuk graphic designer. Jadi berangkat dari sana, yang kita awalnya hanya membuat website untuk klien-klien. Kemudian kita punya pikiran untuk, wah gimana nih kalau kita misalnya buat satu website startup di mana dalam websitenya itu menyediakan platform untuk pencarian kos-kosan. Jadi jadilah itu platformnya startup pertama kami namanya carikos.com. Iya. gitu. Jadi benar karena emang awalnya dari kos-kosan, Iya. kenapa nggak berpikir siapa Iya, tahu banyak betul. nih orang cari Betul, kos-kosan, betul. bikinlah Aplikasi. platform atau aplikasi cari kos-kosan. Gitu ya. Betul. Keren banget. Nah, kan ini kos-kosan bertiga gitu. Terus kalau ketika ketemu klien di sini juga? Kadang klien kita biasanya ketemuan di coffee shop atau kalau memang kliennya memang mau ke kantor ya kita minta kalian ke sini. Jadi memang gaya-gaya startup tuh emang seperti ini Mas. Jadi Iya. awalnya kecil, siapa tahu nanti lama-lama jadi besar. Iya, gitu. kan tadi kan sempat dibilang kan bahwa ternyata kalau di luar negeri itu startup dimulai dari garasi gitu Iya, ya. betul. Sampai akhirnya bisa menjadi startup yang gede gitu. Nah, ini dari kos-kosan ini nih inspiratif banget karena kan di luaran sana kita bicara tentang startup, anak muda tuh udah mikir modalnya harus gede gitu ya. Terus tempatnya harus wow gitu sehingga dengan PD-nya bicara bahwa gue punya startup. Tapi ternyata dari Bli Adis kita bisa belajar dari kos-kosan aja kita bisa punya startup gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini ya startup itu yang penting itu adalah
idenya, Mas. Jadi bagaimana kita mempunyai masalah atau keresahan lah ya. Kita mempunyai keresahan yang, wah kita tahu nih cara penyelesaiannya bagaimana. Kita punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah essence dari sebuah startup. Jadi idenya yang penting. Kemudian berikutnya baru untuk untuk pengembangan produknya mungkin ya, dan hal-hal berikutnya. Jadi ide menurut saya itu yang paling penting. Oke, jadi awalnya adalah ide yang ada di kepala diaplikasikan, akhirnya dikembangkan gitu ya. Ya. Kan dari carikos.com ada aplikasi lainnya yang dikembangkan? Kemudian setelah di carikos.com itu kita seperti candu gitu loh, Mas, buat startup. Jadi setelah carikos.com kita waktu itu punya satu investor di seed funding masih. Kemudian setelah itu kita membuat aplikasi yang namanya Kuliner. Itu aplikasi atau website untuk pencarian kuliner terdekat. Kemudian setelah Kuliner kita buat beberapa startup lagi, itu namanya Bikin CV. Bikin CV itu adalah platform untuk membuat CV dan surat lamaran kerja secara online gitu, Mas. Jadi kalau dulu orang masih membuat surat lamaran kerja konvensional itu mungkin menggunakan Microsoft Word. Nah, dengan platform Bikin CV, para pencari kerja khususnya ya, itu akan dengan mudah membuat CV di Bikin CV. Kenapa? Karena di Bikin CV sudah ada template yang pasti menarik HRD tentunya, sudah lengkap, formatnya sudah bagus. Dan di Bikin CV itu tentu banyak sekali tips-tips untuk pencari kerja, bagaimana nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja, khususnya fresh graduate, mereka seperti nggak kaget. Jadi Bikin CV itu seperti pintu awal masuk ke dunia kerja. Ini solutif banget ya, karena misalnya kita bicara tentang orang yang baru lulus sekolah gitu kan, diminta untuk bikin CV, masih bingung nih, formatnya kayak apa, terus apalagi sekarang bicara tentang visual itu yang utama. HRD udah ngeliatin, oh ini bagus, itu dari visualnya. Ternyata banyak anak-anak muda yang nggak ngerti cara bikin CV yang bener tuh kayak gimana. Betul. Dibikin CV.com akhirnya diajarin, dikasih tahu, dikasih solusinya sehingga bikin CV-nya menarik, dan nggak cuma menarik secara visual, HRD pun tertarik untuk langsung bisa merekrut si pelamar kerja itu. Waduh, keren banget nih. Keren ya, dari kos-kosan akhirnya bisa membangun startup yang lumayan besar gitu ya di Bali gitu. Dan kita bicara startup pasti banyak banget ada tantangan, habis itu gimana cara supaya bisa bikin startup yang benar dan baik gitu, karena banyak banget yang startup di luar sana dia punya ide, diaplikasikan ternyata gagal karena memang strateginya salah. Tapi akhirnya AW Bali Digital ini bisa berkembang sampai saat ini dari tahun 2017. Itu pasti perlu kita kupas lagi nih, kira-kira seperti apa sih sehingga nanti Sobat DM juga bisa belajar dari Adis ya. Di depan tadi saya lihat kantornya, ya makanya tadi saya stay-nya di sana gitu. Ternyata di belakang ini sejarahnya gitu. Kayaknya seru kalau kita cek langsung ke sana. Pengen tahu kayak gimana sih sistem kerja dari AW Bali Digital. Ayo, langsung aja ke depan, Mas. Boleh? Ayo. Oke, Mas Oman, selamat datang di kantor kita. Ini kantor AW Bali Digital. Di sini tempat kita untuk mengembangkan startup dan memproduksi beberapa konten-konten yang biasanya kita bagikan di sosial media. Kita sekarang ada beberapa tim. Jadi di sini tugasnya untuk buat konten di sosial media yang akan dibagikan kepada komunitas-komunitas kita. Kemudian kita ada web developer yang tugasnya untuk mengembangkan startup dari sisi teknologi tentunya, melihat bagaimana perkembangan startupnya, misalnya kalau ada bugs atau kesalahan program segala macam, di sini tempatnya. Kemudian ada beberapa di sana ada admin yang tugasnya untuk handle kalau ada order dan segala macam. Seperti itu, Mas. Tapi ini keren nih, kan kita bicara tadi kan kos-kosan gitu kan, makanya sampai ada kantor ini. Itu perlu berapa lama tuh? Kalau untuk proses itu, jadi kemarin itu kita perlu waktu sekitar 2-3 tahunan lah ya.
Jadi sebenarnya kalau usaha startup itu yang paling penting selain ide Mas ya, Iya. itu poin yang nomor 2 itu ada sabar Mas. Gitu ya. Ya, Jadi konsisten gitu ya, sabar, persisten, konsisten, akhirnya ya. sampai bisa Ya. menjadi seperti ini. Sabar dan fokus. Seperti moto kita itu ada tetap fokus. Iya, iya, Jadi iya. setiap startup itu kan tentu punya budaya ya. Jadi kita pengen budaya di tempat kita itu adalah budaya kekeluargaan yang selalu fokus sama pekerjaan-pekerjaan. Iya, Seperti gitu. Karena memang bicara tentang usaha, kalau kita nggak fokus, itu bisa kemana-mana. Iya, jadinya. betul sekali. Tapi Mas. kan ini AW Bali Digital ini kan banyak di dalamnya gitu. Iya. Masih bisa fokus? Ya, setiap pekerjaan itu kan tentu kita bagi-bagi Mas. Ya, jadi nggak selalu kalau misalnya dalam satu hari kita ambil semuanya tentu nggak akan fokus ya. Ya. Jadi kita punya manajemen waktu di sini. Jadi setiap hari itu seminggu 3 kali lah ya. Kita pagi-pagi itu ada yang namanya stand up Mas. Jadi stand up itu seperti briefing. Jadi kita sharing tentang apa kerjaan yang udah kita lakuin kemarin, progres kita sampai sejauh mana. Jadi itu fungsinya memang benar-benar untuk tahu progres kita sejauh mana, lalu untuk kedepannya pengembangan kita akan seperti apa. Jadi ketika kita punya business plan, kita bisa mengikuti business plan itu sesuai dengan rencananya seperti itu. Iya. Tadi misalnya kita lihat nih, kan ternyata di AW Bali Digital ini kan banyak banget ya, ada bikin CV, ada loker Bali, ada cari kosan gitu ya. Dan itu kan semuanya masih running. Dan misalnya kayak hari ini nih ada hari guru, misalnya ada hari raya apa gitu kan, mau nggak mau kan harus bikin sekalian desainnya itu. Itu gimana dalam waktu yang bersamaan itu mengerjakannya? Oke, itu tentu hal-hal seperti itu sudah kita pikirkan. Mungkin kalau sekarang hari guru atau kita punya campaign apa, itu kita sudah pikirkan di sebulan atau 2 minggu sebelumnya, Mas. Jadi semuanya sudah terencana. Jarang ada sesuatu yang mendadak. Jadi kita rencanakan itu, kita buat biasanya kita buat kalender konten gitu ya untuk share-share semacam itu. Kemudian kita menggunakan project management online yang bisa kita pakai secara gratis ya tentunya. Jadi entah itu kerjaannya di Loker Bali Info atau kerjaan di bikin CV atau di cari kos, dengan tim yang seperti ini kita sudah berusaha untuk mengerjakan tepat waktu. Jadi itu salah satu tips, trik bagaimana tetap fokus. Kita merencanakannya jauh-jauh hari, nggak mendadak dan asal bikin sesuatu itu di hari H-nya gitu ya. Betul. Jadi sehingga bisa tetap fokus gitu ya. Ya, jadi di dalam AW Bali Digital itu kita mengembangkan beberapa startup ya. Jadi ada Loker Bali Info itu untuk sosial media di Instagram terutama. Sampai saat ini kita udah ada 180-an ribu follower. Itu fokus untuk membagikan info lowongan kerja di Bali khususnya. Kenapa Loker Bali Info kita dulu di Instagram? Karena kita melihat di awal berdirinya Loker Bali Info itu saya melihat ada gap ya di antara lowongan kerja yang membutuhkan skill atau tingkatan pendidikan yang tinggi, sedangkan kebanyakan atau ada beberapa teman-teman di Bali yang misalnya lulus dari SMK atau lulus pariwisata D1 itu jarang sekali ada info lowongan kerja di platform sekelas Jobstreet atau Jobsdb dan teman-temannya. Dan lowongan kerja seperti itu semakin banyak. Jadi kita menjembatani UMKM atau perusahaan-perusahaan rintisan yang ingin memasang lowongan kerja tapi secara gratis dan mendapatkan media di Instagram seperti itu. Jadi itu ide awalnya Loker Bali Info. Udah jadi satu narah hubung yang pas ya. Bikin CV-nya udah ada. Cari kerjanya juga udah gampang di lokerbali.info gitu. Keren ya, jadi paket lengkap ya, dari bikin CV, habis itu cari kerjaannya di lokerbali.info. Ini benar-benar menjadi project startup yang hasil karya dari anak Bali, gitu ya. Keren banget. Nah, bicara tentang startup, pasti kita akan cari tahu lebih lengkapnya atau bahkan gimana sih tantangan atau cara-cara supaya orang ini bisa membangun startupnya, mengembangkannya, nggak sampai akhirnya hilang begitu aja. Seperti apa yang sudah kita lihat di luar sana, banyak orang punya ide bikin startup, habis itu ditanya seperti apa, udah nggak ada kabarnya. Nah, Sobat DM, kita akan kupas tuntas selengkapnya bicara tentang startup bersama Bi Adis hanya di Open the Secret.
Tadi kan kita udah ngebahas tentang bikin CV, lockerbali.info, Yeah. carikos.com. Oke. Layanan apa lagi nih yang disediain oleh AW Bali Digital? Selain beberapa startup tadi, tentunya di AW Bali Digital ini kita menyediakan layanan untuk pembuatan website ya Mas ya. Oke. Jadi ada web design and development, dan itu kebanyakan klien-klien kita memang adalah toko-toko yang ada di area Canggu, di Seminyak, itulah di daerah sana. Kemudian kita juga menyediakan jasa untuk SEO, SEO optimization, dan kita menyediakan jasa satu lagi untuk social media management. Jadi kan banyak tuh toko-toko atau UKM-UKM sekarang yang memang untuk jualannya lebih ke social media. Jadi kita menyediakan jasa untuk social media management juga. Tapi base-nya kita memang di website design and development seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya kita mau bikin website itu datang aja ke Bisa AW banget. Bali Digital Bisa gitu ya, banget. itu Iya. bisa banget. Bisa banget. Nah, bicara tentang tadi tuh banyak banget layanan di dunia digitalnya gitu ya, di bisnis digitalnya, startup gitu. Kenapa memutuskan untuk membuat startup? Awalnya kita memikirkan itu bagaimana kita menyelesaikan masalah saya sendiri ya gitu Oke. ya, sekitar ya. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Jakarta. Jadi dulu banget itu cari kos-kosan itu panas-panasan, habis itu dari kos satu ke kos lainnya kayak susah banget, Udah pas banget harganya ya nggak pas gitu iya, ya. tanya orang, tanya ojek kos di mana. Jadi waktu itu memang kepikiran untuk emang nggak ada yang di satu platform. Saya berdiri di situ, saya klik satu tombol, kemudian kos-kosan di sekitar itu kelihatan. Nah itulah muncul ide untuk buat cari kos-kosan. Jadi awalnya dari memang masalah saya pribadi seperti itu. Jadi kalau dari bikin CV itu masalahnya memang ketika saya menjalankan Locker Bali Info di Instagram itu banyak banget Mas yang nanyain, Min buat CV yang bagus gimana? Min buat CV yang bagus gimana? Karena kita lihat memang banyak yang menyediakan jasa pembuat CV, tapi itu jasanya hanya menyediakan pembuatan dari segi desain aja, tapi untuk format dan segala macam mungkin itu ada hal yang kurang baik lah menurut saya di sana. Jadi di sana kita kepikiran untuk kenapa kita nggak buat aja satu platform di mana user bisa masukkan data, milih desain, tentunya desain yang sudah kita lakukan riset sebelumnya. Kemudian setelah user masukkan data, pilih desain, user melakukan pembayaran, dan CV-nya bisa langsung di-download dengan PDF. Jadi kalau dari jasa desain CV dia perlu waktu 2-3 hari untuk buat CV, namun dibikin CV cuma perlu waktu 5-15 menit untuk membuat CV, dia udah dapat CV PDF-nya seperti itu Mas. Wow, keren banget. Keren ya Bli. Tadi dari pertama adalah masalah pribadi, yang kedua adalah kebutuhan pasar. Terbuatlah bikin CV dan juga carikos.com. Gitu. Nah, bicara tentang startup nih, kan nggak mudah gitu ya. Gimana sih cara awal, atau misalnya ada nggak sih tips untuk supaya kita, Sobat DM tentunya, bisa bikin startup? Tentu banyak banget ya tipsnya, tapi biasanya itu saya rangkum jadi 5 tips ya. Apa aja tuh? Jadi ini membangun startup ala Adistana Wijaya. Iya. Gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu adalah menemukan ide, karena ide itu harus kita validasi juga. Ketika kita menemukan ide, kita juga lihat dulu apakah udah ada kompetitor dengan ide yang sama. Lalu misalnya ketika mungkin ide kita sama dengan orang lain, bagaimana kita membungkus ide itu menjadi lebih baik tentunya ya. Kemudian dari ide itu kita akan membuat yang namanya yang kedua itu membuat perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu tentunya kita membuat perencanaan bisnis, dan kalau saya itu suka yang membuat namanya pitch deck ya Mas ya. Jadi dalam pitch deck itu terdapat visi misi kita membangun startup itu, kemudian ada kita jelaskan masalah, kita jelaskan bagaimana solusi dari masalah tersebut, lalu kita melakukan yang namanya market research, kita lihat sejauh mana sih orang-orang bakalan pakai startup kita, apakah cuma satu kota kita aja, apa kita bisa jual di seluruh Indonesia, ataupun kita bisa jual Global. di seluruh dunia, global gitu ya. Jadi market research itu saya rasa sangat penting.
Oke. Kemudian kita buat juga bisnis plan-nya. Di bisnis plan-nya itu terdapat revenue-nya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, apakah kita jasa subscribe atau kita membayar ketika membeli suatu produk dan semacamnya, dan anggaran atau rincian biaya nanti yang kita gunakan. Pitch deck ini saya rasa penting sekali karena di tips yang nomor 3 itu kita akan mencari partner. Jadi seberapapun hebatnya seseorang itu, saya rasa sangat susah untuk membangun startupnya sendiri. Jadi startup itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, harus ada partner untuk kita bisa mengembangkan startup itu gitu. Ya, minimal ada co-founder karena nanti misal nih Mas, kita bisanya di bidang teknologinya, tapi kita kurang di bagian pemasarannya, tentu kita akan mencari partner untuk di bagian pemasaran. Nah, pitch deck tadi yang kita buat itu gunanya adalah ketika kita ingin presentasi untuk buat mengajak teman atau co-founder, kita bisa gunakan materi pada pitch deck tersebut. Dan tentunya ketika misal kita ingin mencari pendanaan, di startup itu kan ada banyak tipe-tipe pendanaan ya Mas, ya tentunya. Di paling awal itu namanya seed funding. Jadi ketika di awal kita ingin mencari seed funding, istilahnya investor pendana di awal yang ingin untuk kita ajak join ke startup kita bisa presentasikan pitch deck yang tadi ke pendana tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita buat perencanaan, setelah kita buat pitch deck, kemudian kita masuk ke tahap pengembangan produk, Mas. Di pengembangan produk itu saya biasanya menggunakan metode yang namanya MVP. MVP itu adalah kepanjangan dari minimum viable product. Jadi ketika membuat sebuah produk startup, tentunya kita sangat ingin produk kita sempurna itu. Pasti. Fiturnya banyak, kadang nggak boleh ada bug dan segala macam. Di fitur MVP itu yang terdapat adalah tidak semua fitur ada, tapi adalah fitur dasar yang dimiliki startup tersebut. Misalnya Instagram, Mas, ketika dia awalnya muncul, dia nggak punya yang namanya DM, dia nggak punya yang namanya Instagram bisnis. Instagram itu basic fiturnya apa? Dia bisa nge-share foto, orang bisa komen. That's it. Jadi ketika di awal penting banget kita mengeluarkan atau launch produk yang berupa MVP. Karena itu akan sangat hemat biaya dan itu akan sangat hemat waktu. Daripada kita mengembangkan terus dan nggak selesai. Misalnya rencana 3 atau 5 bulan kita sudah bisa launch produk, tapi ternyata merembet menjadi setahun 2 tahun tidak kuat tentunya. Dan itu penting banget untuk mengembangkan produk yang benar-benar menyediakan fitur basic dari sebuah startup itu sendiri. Setelah kita mengembangkan produk, kemudian kita masuk ke pemasaran, Mas, yang terakhir. Jadi dalam pemasaran itu tentunya ada pemasaran versi online, ada pemasaran versi offline-nya. Nah, kalau saya sendiri dan semua sahabat saya lebih cenderung ke online. Di samping biayanya yang jauh lebih murah ya Mas, karena misalnya kalau offline kita harus pasang billboard segala macam di jalan-jalan, itu kan harganya sangat tinggi, Mas. Kita biasanya membuat sebuah campaign di sosial media tentang bagaimana menggunakan startup. Jadi intinya adalah ketika kita membuat campaign atau melakukan pemasaran sebuah produk, kita menjual manfaatnya, Mas, bukan fungsinya. Jadi ketika melakukan pemasaran, saya selalu tekankan kita jual manfaatnya, jangan fungsinya gitu. Misalnya kayak deterjen, Mas. Deterjen itu fungsinya apa? Kan cuma untuk mencuci baju. Benar. Tapi kalau kita jual manfaatnya, wah deterjen ini tangannya jadi halus. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir tangannya pecah-pecah. Jadi kita emang jual manfaat daripada fungsi. Kemudian salah satu yang channel yang kita suka itu adalah sosial media di Instagram. Kenapa? Karena di sosial media itu menurut data ini Mas, di riset Gen Z atau generasi milenial Gen Z gitu tidak suka atau lebih condong melakukan pencarian apapun melalui sosial media. Kalau mungkin 5 atau 6 tahun lalu ketika orang melakukan pencarian, dia akan masuk ke search engine seperti Google gitu. Misalnya kopi dekat sini misalnya gitu. Tapi kalau Gen Z sekarang atau generasi milenial, mereka akan melakukan lebih pencarian di
TikTok atau di Instagram. Oke. TikTok sih yang terutama. Itu kenapa kita lebih main ke TikTok atau sosial media Iya. Padahal dulu TikTok itu lumayan agak diremehkan gitu ya. Iya, dipandang sebelah mata, tapi sekarang menjadi salah satu platform yang benar-benar dibutuhkan dan dicari oleh beberapa, nggak cuma personal tapi perusahaan juga membutuhkan jasa TikTok gitu ya untuk memasarkan produk-produknya ataupun layanan dari usahanya itu sendiri gitu ya. Perusahaan besar pun melakukan brandingnya di TikTok gitu ya. Itu kerennya Sobat DM. Jadi kalau misalnya mau bikin startup, 5 hal yang perlu dipastikan oleh Beli Adis Wijaya ini adalah yang pertama, idenya harus keren pastinya ya. Setelah itu adalah planningnya, bisnis planningnya seperti apa. Jangan lupa untuk partnership-nya, development-nya, dan juga marketingnya. Jadi 5 hal ini udah pasti bisa bikin seperti Awe Bali Digital. Nah, bicara tentang startup yang tadi udah 5 tips dan 5 strategi dari Beli Adis, tantangannya nih. Ada nggak sih tantangan? Kan udah lumayan panjang nih dari 2017 sampai akhirnya tahun ini. Apa tantangan yang lumayan berat tapi akhirnya bisa dilewati oleh Beli Adis? Kalau dari saya mungkin tantangan terbesar itu adalah di awal bagaimana meyakinkan, kalau jika kita mencari investor, bagaimana meyakinkan investor bahwa startup kita ini akan terus ada nih 5-10 tahun ke depan, setelah kita terus ada dan tentu akan menghasilkan. Jadi misi dan visi kita itu harus kuat di sana, dan tantangan yang nggak kalah menantangnya yang kedua itu adalah di sumber daya manusia. Jadi ketika kita udah enak sama orang, ketika kita udah pas sama orang tersebut ajak kerja, cuman di kemudian hari ada terjadi salah paham, salah paham seperti itu yang memang kadang kita membuat menjadi lebih berkembang, lebih dewasa jadinya di bagaimana kita menyelesaikan masalah sumber daya manusia. Jadi selain pendanaan, kalau di saya sih di sumber daya manusia. Iya, setuju banget. Cari talent yang bagus. Benar. Kadang-kadang kita sudah bekerja bersama sekian lama gitu, hanya gara-gara beberapa hal akhirnya pecah gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga komitmen ini yang paling penting. Sehingga selain berkembang usahanya, kita secara hubungan pun juga tetap bertahan dan berkualitas. Ya, saya tambahin dikit karena dalam membuat startup itu kita akan ketemu hampir setiap hari, terus komunikasi dengan intens. Jadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan dalam mengembangkan startup itu orang itu yang benar-benar kita ajak terus itu. Iya, benar. Seperti itu. Karena jadi bagaimana kita benar-benar bisa mengkomunikasikan dengan baik, menjaga hubungan sehingga dari awal sampai di ujung tujuan pun kita masih bersama gitu ya. Tadi ada bicara tentang pitching deck gitu kan. Udah pasti ada namanya nanti waktu untuk pitching gitu ya. Ada nggak satu tips supaya kita bisa lolos untuk pitching nih, Beli Adis? Tips dari saya itu kalau mau lolos pitching itu memang harus yakin akan visi dan misi startup itu. Karena kebanyakan investor itu melihat atau ingin berinvestasi di orangnya, bukan di produknya. Jadi ketika mendapatkan atau ingin menggait investor, itu nggak cuma ngobrolin produk, tapi investor akan melihat bagaimana sih orang itu dari ngomongnya, dari visi misinya sampai sejauh mana, kuat nggak dia kalau misalnya nanti startupnya itu ada kendala-kendala ke depannya. Jadi memang dari investor lebih melihat si founder daripada si produk. Karena yang namanya produk, ketika kita sudah jalan, mungkin produk kita nggak ada yang pakai, itu di startup ada yang namanya pivot. Pivot itu kita harus pindah haluan, kita harus mengembangkan produk lain atau semacamnya. Jadi dibutuhkan founder yang memang benar-benar mengerti dan kuat dengan idenya itu. Jadi sebelum kita meyakinkan para investor ini tentang produk kita, investor harus bisa yakin dulu nih siapa kita gitu ya. Sehingga akhirnya nanti tentunya setelah percaya sama orangnya, percaya sama produknya gitu ya. Tuh keren tuh ya Sobat DM, harus percaya dulu nih investor sama siapa kita, baru kita kembangkan apa produk kita. Keren banget, kita udah ngebahas tentang startup, tentang gimana sih sejarah dari Awe Bali Digital, dan juga seorang Beli Adis yang benar-benar sabar dan tangguh sampai akhirnya selama dari 2017 sampai 2022 ini
bertahan dan bahkan berkembang terus dengan beberapa banyak layanan yang ada di AW Bali Digital ini. Nah, untuk Bli Adi sendiri nih, harapannya untuk para startup, para anak muda generasi milenial yang ingin membangun startup apa nih? Jadi Sobat DM, buat kalian, teman-teman semua yang ingin membangun startup atau sedang mengembangkan startup, salah satu tips dari saya adalah jangan buru-buru untuk mencari yang namanya pendanaan atau investasi. Jadi ketika kamu mempunyai ide atau kamu mempunyai gagasan untuk membuat startup, bangun itu dulu, kuatkan tim, kuatkan visi misi. Setelah itu kalian bisa kembangkan startup itu sampai jalan dan menghasilkan sendiri. Jadi itu akan sangat lebih baik. Dan ketika kalian memang ingin melakukan scale up, itu baru kalian nanti mencari yang namanya pendanaan. Dan tentunya salah satunya lagi adalah kalian tetap harus fokus dan konsisten terhadap startup yang kalian kembangkan semua. Kira-kira seperti itu. Keren banget Bli Adis ya, thank you banget. Ini kita akhirnya belajar banget dari Bli Adis bagaimana sebenarnya kita harus membangun startup sehingga bisa tetap bertahan dan tetap fokus tentunya. Gitu ya. Itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama Bli Adis bicara tentang startup dan juga tentang AW Bali Digital supaya Sobat DM juga bisa belajar banyak dan tetap fokus seperti Bli Adis. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang sama hebatnya seperti Bli Adis hanya di Open The Secret. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Sampai jumpa!